Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cuanologi. Hari ini kita bakal bahas salah satu indikator yang sering banget dipakai sama orang-orang, tapi masih banyak yang keliru cara pakainya, yaitu RSI atau Relative Strength Index. Sebelum mulai, buat kalian yang baru mau serius trading, ada kabar bagus. Kalau kalian daftar di link yang ada di bawah video ini, kalian bisa dapat bonus deposit 50%. Lumayan banget buat tingkatin modal awal kalian sambil belajar strategi yang tepat. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke materinya. Oke guys, di sini kita udah bisa lihat trading view dan juga kita bisa langsung aja pasang indikator RSI-nya dengan cara kita klik indikator di atas, lalu kita ketik aja R dan kita bakal langsung bisa melihat indeks kekuatan relatif atau relative strength index di atas. Langsung kita klik dan dia bakal langsung muncul di bawah sini. Nah, banyak trader baru bahkan yang udah lama trading memakai RSI itu hanya buat menebak harga yang bakal balik arah. Akhirnya malah salah entry dan kesal sendiri. Di video kali ini kita bakal bahas gimana cara pakai RSI yang tepat supaya analisa kalian gak asal tebak dan lebih terarah. Kesalahan paling umum pada RSI adalah adanya anggapan bahwa kalau RSI mencapai 70 ke atas, berarti harga akan segera turun ke bawah. Begitupun juga kebalikannya, begitu RSI menyentuh 30 ke bawah, berarti harga akan segera naik ke atas. Kedengarannya sederhana, tapi nyatanya nggak bakalan selalu begitu. Market kadang bisa naik terus meskipun udah di atas 70. Begitupun juga market masih bisa terus turun ke bawah meskipun RSI-nya udah 30 ke bawah. Jadi kalau kalian cuma mengandalkan level 70 dan juga 30 pada RSI untuk mencari titik paling rendah dan juga titik paling atas, hasilnya bakalan sering mengecewakan. Level ini bukan dibuat untuk menebak titik tertinggi dan juga titik terendah pada market yang sedang berjalan. Justru fungsinya lebih cocok kalau misalkan kalian pakai sebagai area exit untuk strategi tertentu, bukan buat membaca arah tren. Sekarang kita masuk ke inti penting yang jarang dibahas, yaitu level RSI yang paling penting bukan level 70 dan juga 30-nya, melainkan level 50 di tengahnya. RSI di atas 50 artinya momentum cenderung bullish. Begitupun juga sebaliknya, kalau RSI di bawah 50 berarti momentum cenderung bearish. Level ini biasanya dianggap sebagai garis tengah untuk menentukan siapa yang lagi pegang kendali, buyer atau seller. Kalau misalkan RSI berhasil naik dan bertahan di atas 50, biasanya market mulai kuat untuk naik ke atas. Dan kalau turun dan bertahan di bawah 50, berarti kekuatan seller lebih dominan. Yang menarik, retest RSI ke sekitar level 50 sering jadi momen entry yang lebih aman dibanding nunggu RSI ke level 30 atau 70. Kalian juga bisa kasih zona tengah yang tipis karena RSI kadang masih naik turun di area tengah sebelum akhirnya dia menentukan arah. Selanjutnya kita masuk ke salah satu fungsi RSI yang paling berguna, yaitu divergence. Divergence terjadi ketika arah harga dan juga arah RSI tidak sejalan. Contohnya, harga naik dan membuat higher high, sedangkan pada RSI kita lihat dia justru membuat lower high. Ini merupakan tanda-tanda market akan segera bearish. Dan contoh keduanya, kita bisa lihat di sini pada harga dia membuat yang namanya lower low, sedangkan pada RSI dia justru membuat yang namanya higher low. Ini merupakan tanda-tanda bahwa market akan segera menjadi bullish. Nah, di bagian divergence inilah 70 dan 30 benar-benar berperan. Divergence yang muncul di area ekstrim biasanya lebih kuat. Divergence bullish bakalan lebih kuat di saat RSI berada di bawah 30. Dan juga sebaliknya, divergence bearish bakal lebih kuat jika muncul saat RSI di atas 70. Divergence itu bukan sinyal buat langsung entry, tapi tanda awal bahwa momentum udah mulai melemah. Kalian tetap perlu melihat apakah tren mulai berubah, misalnya lewat pola candle atau lihat dari POI semacam FVG. Nah, sekarang kita bakal bahas bagian yang jarang banget dibahas sama orang lain, yaitu aturan jumlah candle pada RSI. Nah, pertama-tama kita perlu membuka pengaturan RSI-nya terlebih dahulu. Caranya mudah, kita cukup klik aja RSI-nya di sini, lalu klik kanan dan klik pengaturan. Di pengaturan standar, RSI menggunakan angka 14. Artinya, perhitungan RSI melihat 14 candle terakhir. Ini juga berpengaruh pada validitas divergence. Kalau dua titik divergence jaraknya lebih dari 14 candle, biasanya kekuatannya jauh lebih rendah. Tapi kalau jaraknya masih dalam jangkauan 14 candle, itu akurasinya bisa kuat banget. Kalau kalian ubah setting ke 21 misalnya, berarti standar pengukuran divergence kalian juga bakal berubah menjadi 21 candle. Ini sangat membantu untuk menghindari banyaknya
sinyal palsu atau yang sering kita sebut sebagai noise. Beberapa orang juga lupa bahwa RSI itu punya satu fitur tambahan, yaitu garis MA atau moving average. Garis MA ini bisa kita jadikan sebagai sinyal. Contoh, kalau misalkan RSI sudah mulai memotong garis MA, berarti ini menunjukkan momentum sedang menguat. Dan kalaupun garis MA bisa melebihi level 50, itu biasanya lebih stabil dibanding RSI yang naik turun sendiri. Fungsinya membantu merapikan noise. Jadi cocok buat kalian yang suka analisa yang lebih rapi dan juga tidak terlalu agresif. Oke, jadi sekarang kita bakal rangkum cara memakai RSI dengan benar. Yaitu pertama, tentukan bias market dengan melihat level 50. Apakah dia sedang bearish atau sedang bullish. Yang kedua, gunakan retest area 50 untuk mencari peluang entry yang lebih terukur. Yang ketiga, gunakan divergence sebagai awal mula momentumnya mulai melemah. Yang keempat, cocokkan divergence dengan jumlah candle sesuai dengan setting RSI yang dipakai. Dan yang terakhir, tambahkan garis MA atau moving average dalam RSI sebagai pendukung pembacaan momentum. Dengan cara ini, RSI bisa jauh lebih akurat dan gak cuma jadi alat tebak-tebakan di level 70 dan 30. Oke, semoga penjelasan ini membantu teman-teman untuk memahami gimana cara menggunakan RSI dengan lebih tepat dan juga dengan lebih realistis. Ingat guys, indikator itu bukan alat peramal. Indikator hanya alat yang mensupport kita, yang membantu kita untuk memperkuat setup atau metode yang kalian gunakan. Jangan lupa juga buat kalian yang pengen dapetin bonus deposit 50%, tinggal daftar dan deposit lewat link yang udah saya sematkan di deskripsi video ini. Bonus ini bisa bantu kalian mulai trading dengan modal yang lebih nyaman untuk sambil belajar juga guys. Oke, so makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Semoga kalian paham sama penjelasannya. Kalaupun kalian masih belum paham, boleh banget langsung aja ditanyakan di kolom komentar. Buat kalian yang suka sama video ini, boleh banget langsung klik like dan juga share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan juga klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel Logi. Oke, so thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.